Ternyata baru saya tahu bahasa roh adalah bahasa gila. Orang gila. Iya, bukan kita yang bilang, Bung Ade ya. Bukan Ariesto, bukan Kainama, bukan orang Islam, bukan Al-Quran. Yang bilang Bible. Bible yang bilang. Betul. Bukan kita, bukan. Betul. Yesus gila, Paulus gila, orang berbahasa lidah gila. Bukan kita yang bilang, Bible yang bilang. Bible yang bilang. Betul. Itu ya. Bukan gitu. Udah urusan gila beres. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama mengatakan bahwa orang-orang Kristen atau apologet Kristen secara khusus itu mereka adalah penghujat orang-orang tertentu yang mulutnya tidak bisa diatur katanya. Nah, sebenarnya siapakah yang penghujat? Apakah Ustadz Kainama ini tidak termasuk dalam kategori itu? Apakah perkataan-perkataan Ustadz Kainama selama ini tidak menyakiti hati orang Kristen, tidak melukai perasaan orang Kristen, sehingga dia dengan seenaknya mengatakan orang lain menghujat, gitu ya? Nah, sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama berikut ini. Baik. Ya. Ya. Oke, makin parah ini ya. Kita bacakan lagi, saya besarkan dulu teman-teman. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Siapa yang gila? Yesus. Gimana kawan? Iya betul. Screenshot pemirsa. Screenshot. Nah, siapa yang gila itu keluarganya ambil dia. Karena apa? Karena dia gila. Itu kan keluarganya itu setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Jesus. Kaum keluarga Jesus. Yang bilang Al-Quran, Kainama, Ariesto bukan, kau punya Bible bilang. Antua tuh dijemput sama keluarganya karena dia gila. Gila. Tuh. Luar biasa ini. Lalu mereka tuduh Muhammad yang gila. Tidak paham Al-Quran. Aduh, screenshot sudah ya pemirsa ya. Bapak Ibu semuanya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama di sini ya. Dia mengatakan bahwa Yesus gila, Paulus gila, orang yang berbahasa roh gila. Saya mau tanya, apakah ini bahasa yang santun sehingga orang yang mendengar diberkati, damai sejahtera dan sukacita? Mungkin iya bagi orang-orang yang mendukung atau orang-orang yang memuja Ustadz Kainama. Tapi bagi orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang Kristen mengakui bahwa Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus secara langsung melalui pengalaman rohaninya ketika ia berjalan ke Damsyik. Orang Kristen yang mengakui bahasa roh adalah karunia. Bagaimana perasaan mereka ketika Ustadz Kainama? Bagaimana perasaan kami ketika Ustadz Kainama mengatakan itu? Jadi, siapakah yang penghujat di sini? Oh, ini bukan kata saya menurut Ustadz Kainama. Ini kata Bible kalian. Oke, kita cek. Apakah Alkitab mengatakan Yesus gila? Mari kita membuka Alkitab yang dikutip oleh Ustadz Kainama di dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kita baca Markus pasal yang ke-20 dan seterusnya ya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka dan berkata kepada mereka dalam sebuah perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jadi
di sini konteks Markus pasal yang ketiga ini adalah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan juga mengusir setan. Jadi, menurut para ahli Taurat yang disebut pasal 3 ayat 22, Yesus ini gila, dia kerasukan roh Belzebul. Jadi siapa yang mengatakan Yesus gila? Orang lain. Dan orang lain itu siapa? Orang yang membenci Yesus, yaitu para ahli Taurat. Jadi, apakah di sini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar gila? Tentu tidak, karena itu adalah anggapan orang lain. Lalu kenapa para ahli Taurat ini menganggap Yesus gila? Bahkan itu sengaja memprovokasi orang lain, bahkan keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila. Apa tujuannya? Supaya kalau mereka percaya Yesus gila, Yesus akan ditangkap, mungkin juga dia akan dimasukkan ke ruang yang gelap, atau juga dia dipasung, tidak boleh keluar. Jadi tujuan para ahli Taurat adalah menghentikan pekerjaan Yesus dengan berbagai cara. Jadi di sini yang menuduh Yesus gila adalah para ahli Taurat. Yang menyebarkan hoax Yesus gila adalah para ahli Taurat. Jadi kalau ada orang lain mengatakan Anda gila atau saya gila karena apa yang saya lakukan mungkin berbeda dengan prinsip mereka, dengan cara berpikir mereka, ataupun apa yang saya imani, yang saya percayai berbeda dengan mereka, ya biarkan saja, karena mereka memang tidak suka dengan kita. Ya kalau mereka mengatakan kita gila, ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Dan itu bukan berarti bahwa kita adalah orang gila, karena gila itu adalah menurut mereka. Kita bisa melihat sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, yang disaksikan oleh banyak orang, oleh para murid, dan dicatat di dalam Alkitab, tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah orang gila. Dia bisa melakukan sebagaimana orang lain bisa lakukan, bahkan lebih dari itu. Mungkin menurut para ahli Taurat, Yesus melakukan hal-hal supranatural yang mereka tidak bisa lakukan. Jadi mereka menganggapnya adalah sesuatu yang gila. Jadi mereka ingin menghentikan Yesus dengan berbagai cara. Jadi itu ya yang dikatakan di sini. Kemudian mengenai Paulus, itu juga kata orang. Kemudian mengenai orang berbahasa roh yang dikutip oleh Ustadz Kainama tadi itu, Paulus itu mengatakan bahwa kalau kamu berbahasa roh, kemudian ada orang lain yang tidak percaya masuk, apakah mereka tidak menganggapmu sebagai orang gila? Nah ini perkataan Paulus, jadi ini tidak menuduh. Jadi Paulus mengatakan bisa-bisa orang lain itu yang mengatakan kamu gila karena mereka tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jadi siapa yang mengatakan gila? Tidak ada. Yang mengatakan gila adalah Ustadz Kainama dan Aristo. Jadi di sini jangan mengatakan bahwa orang lain itu menghujat agama Anda. Nah, Anda sendiri melakukan hal seperti ini. Alkitab tidak mengatakan itu, karena Anda menafsirkan Alkitab itu berdasarkan pikiran Anda sendiri. Kemarin juga Ustadz Kainama mengatakan Yesus menikah, padahal tidak ada ayatnya Yesus menikah. Dan dia menafsirkan seenaknya sendiri. Kata agune, menurut dia itu adalah memanggil istri, padahal itu tidak. Kemudian Yesus menikahi anak di bawah umur, bahkan buah dadanya belum tumbuh, kata dia. Dan saya baca di video, saya bahas di video saya yang lain, bagaimana seperti ini. Dan banyak hal yang dilakukan oleh Ustadz Kainama. Jadi Ustadz Kainama ini harusnya membeli kaca yang lebih besar, supaya dia bisa melihat dirinya sendiri, gitu ya, apa yang dia lakukan selama ini, tidak menuduh orang lain seperti itu. Padahal Ustadz Kainama sendiri kata-katanya ya seperti ini, gitu ya. Jadi kita sudah bisa menilai sendiri di sini. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.